butuh bantuan seseorang deh buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana kalau kita langsung ketemu sama Pastela Lukman? Kita di sini punya beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh Sobat Cuan ya. Apa yang terjadi dengan peluang apabila nanti mengalami kebangkrutan? Makasih Pastela udah jawab pertanyaan tadi ya soal keamanan di peluang. Tapi jangan khawatir, ini masih ada pertanyaan berikutnya Pastela. Di part 2 kita akan bahas terkait dengan fitur yang ada di peluang. Masih semangat? Semangat, harus semangat. Kalau gitu kita langsung aja ini ya buka pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cuan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah ada biaya transaksi di peluang? Jika ada, berapa biaya transaksinya Pastela? Boleh dikasih tahu nih ke Sobat Cuan semuanya. Pasti ada, Pasti dan ada. harus ada, kan gitu. Kita harus transparan dan sebenarnya dari nasabah juga bisa langsung melihat di dalam aplikasi. Nah, biaya transaksi setiap aset pastinya berbeda-beda. Nah, khusus untuk Peluang Plus juga mendapatkan harga yang spesial nih, super spesial. Nah, kita satu-satu ya bahasnya Rizka. Jadi untuk saham AS, saham asing, biaya transaksinya adalah 0,3% untuk regular user dan 0,2% untuk Peluang Plus. Nah, untuk biaya leverage tadi juga disampaikan ada fitur leverage itu 0,025% per hari. Tapi khusus untuk Peluang Plus 0,017%. Untuk kripto, semua transaksi kripto akan dikenakan floating spread jual beli yang bervariasi tentunya sesuai tokennya. Serta untuk PPN-nya adalah sebesar 0,11%. Untuk kripto juga ada biaya untuk mengirim. Nah, biaya pengiriman ini kan tergantung daripada chain-nya masing-masing, sehingga biayanya akan terus terupdate dan bisa dilihat di website Peluang. Untuk reksadana, kita tidak mengenakan biaya transaksi maupun biaya admin. Nah, untuk emas, itu ada biaya spread untuk jual beli. Tapi kita juga bisa pastikan, spread jual beli emas di Peluang pasti paling rendah. Seperti itu. Lalu, untuk biaya penarikan tunai, itu kita masih melakukan gratis 1 kali dalam sebulan. Nextnya maka akan dikenakan 4.500 per transaksi. Jadi itu ngulang, setiap bulan dapat free 1 kali. Lalu kalau mau kedua, ketiga, dan keempat biayanya hanya 4.500. Lalu bulan depannya gratis lagi 1 kali. Kalau mau kedua, ketiga 4.500 saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara melakukan top up dan penarikan dana Pastela? Ini kayaknya pasti banyak banget ditanyain nih sama Sobat Cuan ya. Banyak ditanyakan. Jadi kita satu-satu ya. Jadi Peluang menyediakan metode yang cukup banyak untuk memudahkan pengguna melakukan top up. Jadi kalau untuk top up sendiri ini bisa dilakukan melalui bank manapun melalui virtual akun. Lalu juga bisa, itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu bisa top up menggunakan e-wallet, bisa pakai Dana, bisa pakai GoPay, bisa pakai ShopeePay, dan juga bisa pakai link aja. Nah, setelah kalian melakukan top up ini, biasanya semua hasil top up akan langsung masuk ke saldo cash di akun Peluang kamu. Seperti itu. Nah, untuk cash out sendiri itu caranya hanya melalui rekening bank. Dan rekening banknya pun untuk keamanannya nih, maka nama daripada pemilik rekening bank harus sama dengan nama nasabah yang ada di akun Peluang. Nah, setelah nasabah melakukan pemrosesan untuk melakukan penarikan, maka akan diproses permohonan nasabah itu paling lama 3 hari kerja. Nah, jadi kalau untuk cash out tolong dipastikan bahwa memiliki bank yang namanya itu sama dengan nama yang ada di akun kamu. Dan juga tadi sudah disampaikan, banyak juga nih pertanyaannya nih Rizka. Oh, kenapa nggak bisa cash out melalui e-wallet? Gitu. Nah, memang by regulations ya, dari aturan yang ada itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan tunai melalui e-wallet. Seperti itu. Oke, berarti banyak banget ya caranya, tadi sudah dijelaskan oleh Pastela. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sobat Cuan. Bagaimana cara tarik emas fisik? Nah, tadi udah sempat dibahas nih, mungkin bisa dijelasin lebih detail nih sama Pastela. Nah, kira-kira begini caranya.
Gampang kan? Untuk keamanannya tidak perlu khawatir karena sudah dijamin nih keamanan pengirimannya dengan asuransi. Oke Sobat Cuan, sekarang kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Langsung saja, ini dia pertanyaannya. Kenapa proses KYC itu sangat penting di peluang nih, Pak Stella? Jadi yang pertama, Know Your Customer atau KYC itu merupakan proses yang wajib dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan ataupun perusahaan yang menyediakan investasi untuk mengetahui toleransi risiko, pengetahuan terhadap investasi daripada nasabah, dan juga posisi finansial calon nasabahnya. Jadi KYC itu wajib dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan sesuai dengan mandat daripada regulator. Nah, proses ini pun semuanya diatur oleh ada perundang-undangannya yang berlaku di suatu jurisdiksi tertentu. Keuntungan bagi user untuk melakukan KYC adalah tentunya untuk melindungi pengguna sendiri dari penyalahgunaan identitas. Pada dasarnya, hal ini dilakukan untuk menghindari aksi pencucian uang dan juga untuk memverifikasi identitas dengan benar. Jadi Sobat Cuan gak perlu khawatir nih jika diminta keterangan atau konfirmasi tambahan dari peluang. Karena saya yakin kita semua sama-sama menjaga integritas industri keuangan di Indonesia. Oke, wah terima kasih banyak Pak Stella sudah dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cuan hari ini. Tentunya kita berharap jawaban-jawaban tadi bisa bermanfaat ya untuk para Sobat Cuan. Semoga bermanfaat ya Sobat Cuan. Gimana Sobat Cuan? Rasa penasaran kamu sudah terjawab kan? Kalau kamu masih punya pertanyaan yang lain, langsung komen di bawah ini ya.